wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Ikram Maulana Albi, mahasiswa semester 2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor induk mahasiswa 12 140 761. Izin melakukan observasi serta wawancara terhadap pimpinan serta staf KBIH terkait tugas mata kuliah yang diberikan terhadap dosen kami dengan tema dinamika polemik fikih haji wanita, fikih haji dan umroh serta eksistensi bahasa Arab dalam ibadah haji dan umroh menurut perspektif apostiotery. Apostiotery itu merupakan ilmu yang didapatkan dari pengalaman. Selanjutnya, izinkan saya akan memulai wawancara dengan beberapa pertanyaan yang menyangkut tema kita, yakni eksistensi bahasa Arab dalam ibadah haji dan umroh menurut perspektif apostiotery atau pengetahuan yang didapat dari pengalaman. Menurut pengalaman Ibu sendiri, seberapa penting mempelajari bahasa Arab ketika kita ingin berangkat ibadah haji dan umroh? Saya coba menjawab ya. Iya. Seberapa penting bahasa Arab? Itu sangat penting, sangat perlu. Karena apa? Karena untuk menjadi wasilah ketepatan dalam manasik haji dan umroh itu hanya bisa dilakukan dengan bahasa Arab. Jadi sangat diperlukan untuk menjadi seorang pembimbing itu disarankan dan diharuskan mahir dalam berbahasa Arab. Tujuannya tadi untuk mencapai ketepatan dalam pelaksanaan manasik haji dan umroh. Iya. Selanjutnya, pertanyaan untuk selanjutnya, apa aja sih hambatan-hambatan bagi para pembimbing haji ketika membimbing, khususnya dalam di sini yang digarisbawahi itu bahasa Arab, untuk membimbing dan mengajari bahasa Arab kepada para calon tamu Allah atau para jamaah? Kesulitannya banyak sebetulnya, karena bahasa Arab itu seharusnya memang harus dipelajari. Jadi tidak bisa dengan dadakan ketika mau berangkat mempelajari bahasa Arab. Jadi bahasa itu biasanya bisa karena biasa. Jadi itu juga sebetulnya menjadi hambatan rata-rata setiap KBIH atau jamaah haji, jamaah umroh ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jadi salah satu hambatan itu adalah dalam bahasa Arab. Tapi perlu diketahui bahwa sekarang di sana sudah disediakan mutawif atau mutawifah. Jadi itu sangat membantu para jamaah haji dan umroh ketika mendapatkan kehambatan atau kesulitan dalam berbahasa, baik ketika belanja atau misalnya ketika berinteraksi dengan warga lokal. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah apa saja yang ditempuh oleh Ibu sebagai pembimbing jamaah haji dan umroh ketika mengajarkan bahasa Arab? Langkah-langkah apa saja yang Ibu lakukan? Biasanya yang saya ketahui di KBIH Al-Kamiliyah itu, di dalam manasik setiap binsik itu atau bimbingan manasik itu selalu dijadwalkan materi bahasa Arab seperti itu. Jadi mengenalkan bahasa Arab dari mulai bahasa yang ringan, bahasa keseharian, misalnya bertanya tentang dalam hal misalnya dalam berbelanja atau menanyakan tempat dan lain sebagainya, interaksi dengan orang lokal, itu ada disisipkan materi bahasa Arab dalam BIMSIK seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, ada gak penduduk lokal yang di Mekah dan di Madinah sana yang justru dia sudah bisa beradaptasi dengan bahasa Indonesia, jadi dia lancar gitu bahasa Indonesianya? Menurut pengalaman Ibu sendiri, ada gak? Kalau sekarang mungkin karena jamaah Indonesia itu, jamaah haji maupun umrah itu bisa dikatakan termasuk jamaah terbanyak setiap tahunnya, setiap bulannya. Jadi orang lokal sana sekarang sudah mulai banyak mengerti bahasa Indonesia. Jadi ini juga alhamdulillah sangat meringankan, sangat membantu ketika para jamaah haji atau umroh melaksanakan interaksi atau berbelanja. Jadi mereka sudah bisa menggunakan bahasa Indonesia. Alhamdulillah, ini sangat-sangat bersyukur. Mungkin karena tadi banyaknya jamaah haji dan umroh setiap bulannya, setiap tahunnya, jadi lama-lama mereka
memahami bahasa Indonesia seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Maulana Albi dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh semester 2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya akan bertanya beberapa pertanyaan kepada Bapak yang sudah pernah berangkat haji. Pertama, kapan Bapak melaksanakan haji, pada tahun berapa? Tahun 2018. Ketika hendak berangkat haji, apakah Bapak punya modal bisa berbahasa Arab? Ada 1-2 kata paham mengerti bahasa Arab. Lalu Kalau untuk komunikasi keseharian di tanah suci itu menggunakan bahasa Indonesia. jadi ada pembimbingnya gitu ya? Ada apa namanya yang guide-nya gitu, yang membimbing di sana gitu ya Pak? Tidak juga, ternyata orang sana juga banyak yang pintar bahasa Indonesia. Dari kelompok bimbingan ibadah hajinya sendiri, apakah ada pelajaran bahasa Arab yang diajarkan 1 kata atau 2 kata untuk konferensi, untuk mufradat di sananya? Ada pelajaran bahasa Arab? Ada. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara berkomunikasi ketika berada di Mekah atau Madinah selama ibadah pelaksanaan haji? Komunikasi kita ya lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ketemu orang Arabnya, jadi yang apa namanya, yang komunikasi itu si pembimbingnya ya gitu. Kalau untuk berbelanja sendiri gimana itu Pak? Belanja sendiri mereka udah sangat siap pedagang yang ada di Mekah itu hampir semuanya ngerti bahasa Indonesia. Walaupun bukan orang Indonesia. Iya. Terakhir, pengalaman apa yang diperoleh setelah melaksanakan ibadah haji? Pengalaman yang diperoleh, tentu pengalamannya kita pelaksanaan ibadah yang kita laksanakan di tanah air dengan di Mekah itu karena memang ada syarat dan rukun haji. Tentu kita melaksanakan syarat dan rukun haji, itu bedanya sebetulnya. Kemudian di sana lebih bisa fokus ibadah karena memang kita tidak lagi ada aktivitas atau kewajiban yang harus kita kerjakan dalam keseharian di itu jelas. Terima kasih Bapak atas jawaban-jawaban dari penelitian saya kali ini. Semoga Bapak dan keluarga diberi kesehatan, Amin. diberi kelancaran, dan ibadah hajinya mabrur. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في هذه فرصة سمينة اسمح لي أن أعرف نفسي لكم. اسمي محمد إكرام مولانا ألبي. لقد جئت من بكاسي. أنا أدرس حاليا في جامعة دولة إسلامية سنن gunung Jati Bandung من الإدارة الحج والعمرة. وترى السيدة حاجة لنا أن استخدام اللغات العربية في أنشطة الحج والعمرة أمرهم للغاية، ولكي تصبح دليلا للحج والعمرة فمن المستحسن والمطلوب إتقان اللغات العربية من أجل تحقيق الدقات في أداء المناسك الحج مؤقت وصعوبة التدريس. هناك الكثير من اللغات العربية للحجاج المحتملين لأنه كان يجب تعلم اللغات العربية منذ زمان بعيد وليس عند مقدرة الحج، ويمكن تعلم اللغات لأنه طبيعية. هذه مشكلة في العديد من أمكان الإرشاد. ومع ذلك قال سيدة الحاجة هنا معلومة أن هناك الآن مطوفا ومطوفا ومطوفة يساعد جدا في السيطرة على المصلين هناك فيما بعد. وفقا للسيدة نينا، أما بالسبعية للسكان المحليين فهناك الكثير ممن يفهمون بالفعل اللغات الإندونيسية، معتبرين أن إندونيسيا
hiya ad-daulah allati yujadu biha akbar adadi minal hajj wa haza mufida lil ghaya lil mawjuhid khusuh fiha yata'allaqu bimasalihit tasuk wa tafa'ul ijtima'i aidan ba'dal muqabalah mal hajah nena ajriyat muqabalah ma ajritu muqabalah ma'a haji din wa huwa mas'ulun hukumiyya mahali wa kadzalika haja ama alfaini wa samaniya asyar qabla ay yughadiri lil haji kana qad hafidha bil fi'li ba'dil mufradatil arabiyyah li annaha kanat tadrisi fi madrasatihi awla wa fil kabiha al kamiliyah khilal tafa'ul fi makkah lam yujihi ay akibah ila janibi musa'adata min qabli mutawwif kama sa'idata syakkan al mahaliyuna hunaka allazina yataqanuna al-lughatul Indonesia. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.